Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Desi Putri Safitari dari SD Negeri Kuripan, Kecamatan Subah, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kegiatan aksi nyata modul 1.4, saya melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Berikut diseminasi yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rujida SPD SD MSI selaku Kepala SD Negeri Kuripan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kuripan, yang saya hormati teman seperjuangan saya Ibu Desi Putri Safitari SPD, yang saya hormati tenaga kependidikan SD Negeri Kuripan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul tanpa adanya suatu halangan apapun. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk membacakan susunan acara untuk siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang keempat, doa. Kelima, penutup. Dan yang keenam, acara inti. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Isnaini SPD SD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Mohon duduk kembali. Terima kasih kami sampaikan untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kuripan kepada Ibu Rujida, SPD SDMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Kuripan, yang saya hormati khususan Ibu Yuli Maftoha SPD dan Ibu Desi Putri Sabitani yang dalam pagi siang ini menampilkan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah beliau berdua lakukan. Maka pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan atau ditularkan kepada rekan kerja yang ada di SD Negeri Kuripan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita, karunia sehat, karunia kesempatan, karunia rezeki yang melimpah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bertatap muka pada kesempatan diseminasi budaya positif di sekolah. Shalawat dan salam marilah tansah kita anjurkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan Ibu Yuli Desi sebagai guru penggerak yang telah dicanangkan oleh pemerintah bahwa guru penggerak adalah guru yang bertujuan, guru yang ingin mencapai kompetensi yang lebih atau guru yang ingin meningkatkan kompetensi keprofesionalnya sebagai guru sehingga bisa melaksanakan tugas sesuai dengan kurikulum merdeka dengan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan kurikulum merdeka. Adapun prinsip-prinsipnya yang sementara ini saya ketahui adalah menjadikan hasil evaluasi sebagai pangkal perubahan. Jadi setiap kali Bapak Ibu guru mengetahui hasil, itu adalah sebagai pangkal perubahan untuk kelanjutan pembelajaran yang berikutnya. Salah satunya yang saya ketahui adalah prinsip yang itu. Yang kedua adalah prinsip kebebasan berpikir, dan yang ketiga memiliki sikap terbuka dalam ide kemajuan. Jadi dengan adanya guru penggerak dan kurikulum yang sekarang adalah kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru semua diberikan kesempatan untuk selalu belajar dan belajar. Yang mana belajar lebih dini berarti akan memetik hasil yang sedini mungkin. Bapak Ibu guru menjadi penggerak lebih cepat, maka akan menghasilkan hasil yang lebih cepat. Kalau Bapak Ibu guru menunda-nunda menjadi guru penggerak, maka akan ketinggalan sebagaimana yang diharapkan dalam kurikulum merdeka. Alhamdulillah untuk SD Kuripan ini dari 8 yang memenuhi syarat untuk bisa masuk menjadi guru penggerak adalah 5, yang 3 sudah
kadaluwarsa nggih, karena sudah tidak memenuhi usianya, sudah kelewat. Alhamdulillah dari 8, 5 sudah masuk untuk mengikuti tahapan-tahapan yang sudah dijadwalkan dalam program guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kelima guru yang ada di SD Negeri Kurban ini sudah berusaha dan sudah memenuhi tuntutan yang diharapkan oleh pemerintah. Kami selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih dan dukungan sebanyak-banyaknya untuk kelancaran dan kesuksesan dalam rangka mencapai guru penggerak di SD Negeri Kurban ini. Saya kira dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara yang keempat yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Musyarafah MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama supaya acara pada hari ini diberikan kemudahan, kesuksesan untuk Bu Desi dan Bu Yuli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan dibacakannya doa tersebut, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kelima yaitu penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya acara inti yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 oleh Ibu Desi Putri Fitari SPD dengan saya Yuli Maftuha SPD SD. Untuk Ibu Desi kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yuli atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan menghadiri diseminasi budaya positif di sekolah dari saya dan Bu Yuli. Di sini diseminasi ini kami laksanakan dalam rangka penyusunan aksi nyata pada program guru penggerak, di mana di modul 1.4 yaitu tentang materinya yaitu budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Kurban. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Amin ya? Oke, langsung saja. Konsep utama pada modul 1.4 budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia.
Yang pertama yaitu menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu hukuman dan penghargaan. Ini biasa kita dengar. Hukuman dan penghargaan hanya bisa mengontrol anak untuk memenuhi kebutuhan orang tua dan hanya efektif untuk hasil jangka pendek. Yang keempat yaitu segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi, karena segitiga ada 3 sisi ya, di situ dari sisi yang pertama menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi tindakan yang salah, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk selanjutnya yang kelima yaitu posisi kontrol guru, di mana kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama memberi hukuman, memberi rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang keenam kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup ya. Kita makan, minum, nah itu biasanya kita untuk bertahan hidup. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Hidup untuk makan, makan untuk hidup. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini biasanya sangat kita butuhkan, di mana kita biasanya memberikan kasih sayang kita kepada pasangan maupun kepada anak dan anak didik kita di sekolah. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu teori kontrol. Kontrol perilaku seseorang hanya dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Musuh utama dalam diri kita yaitu diri kita sendiri. Yang kedelapan yaitu keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kebahagiaan, keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi nanti saya akan menyampaikan 8 konsep utama ini. Oke, selanjutnya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Report Bapak, wah, asik yang setuju. Yang lain Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukumannya seperti apa? Bisa iya, bisa tidak. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplinan anak. Setuju? Setuju. Bumus? Ya, oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju. Oke, terima kasih. Oke, kita akan membahasnya dalam konsep yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini konsep awalnya. Sedangkan dalam program guru penggerak yang kemarin kami dapatkan, konsep yang kami peroleh yaitu sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya ada di dalam dirinya, bukan dari orang lain, karena hal terbesarnya itu berasal dari dirinya sendiri. Sehingga kami merumuskan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Contoh sederhananya, nih bisa kita lihat bersama. Sebagai contoh paling sederhana, disiplin positif akan membuat anak mengerti sendiri bahwa dengan rajin bangun pagi, ia akan merasa lebih bersemangat untuk bermain dan belajar, bukan karena ingin mendapatkan
takut dihukum ibu ataupun guru yang jika dia tidak melakukannya. Nah, di sini bisa kita garis bawahi, di situ rajin bangun pagi, diharapkan dia tuh bersemangat dalam bermain dan belajar. Tidak hanya belajar di sekolah kan bermain jajan barang Nah, itu membuat motivasinya tuh beda, bukan karena nanti kalau aku bangunnya kesiangan dimarahi guru. Kalau aku bangunnya telat nanti ibu marah. Nah, kita mengubah paradigma tersebut ke motivasi yang lain, yaitu dengan bangun pagi, aku nanti belajarnya tidak terlambat sehingga fokus di kelas, sehingga mainnya bisa bareng-bareng teman, tidak ketinggalan yang lain. Di sini kami tuliskan konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman biasanya berisi tentang hal-hal yang menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, yang terakhir murid menjadi rendah diri. Ini biasanya kalau dulu zaman saya sekolah, saya juga merasakan seperti itu Tapi mungkin ada dampak lain dari pemberian hukuman tersebut. Selanjutnya yaitu penghargaan. Nah, di sini penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri dari teman satu teman lainnya. Waduh, di kelas puja kok bijinya apik terus, dapat hadiah dari guru, aku harus bisa mengalahkan puja, bagaimana caranya? Nah, di sini akan ada timbul rasa iri antara teman yang satu dengan teman yang lain. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak anak dalam menghargai dirinya. Sehingga pada kurikulum Merdeka tidak ada sistem ranking Bapak Ibu Sebenarnya itu kan ranking itu hanya untuk diri kita sendiri Bagaimana cara kita untuk mengelompokkan anak-anak yang berkemampuannya tinggi ke rendah, itu tidak perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Oke, untuk konsep disiplin dengan identitas yang sukses itu terdiri ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi biasanya kita antara kita dengan siswa, kita sudah membuat sebuah kesepakatan untuk mencapai konsekuensinya. Yang pertama yaitu konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitor berkelanjutan, ada stimulus dan responnya. Selanjutnya berdampak muridnya akan menghormati peraturan tersebut. Namun murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan yang kita pelajari di sini yaitu tentang restitusi. Restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apapun perilaku murid, kesalahan murid nanti akan dia pertanggungjawabkan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol yaitu dirinya yang memegang kontrol, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi saat anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung, "Dok, tadi kamu melakukan apa kamu? Kamu nakal kamu Itu tidak boleh seperti itu. Kita gali dulu. Penyebabnya apa anak ini bisa berbuat seperti itu? Oke, kita punya tebak-tebakan. Yang pertama, tindakan yang guru lakukan, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, pada yang soal yang pertama, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Bu Mufli? Hukuman. Konsekuensi, pastinya hukuman. Oke, kita simpan dulu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali dengan tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, sambil kita ingat tadi jawabannya apa Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh
sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Oke, kita buka jawabannya. Ya. Pastinya jawabannya 100 ya. Dari tindakan guru yang pertama itu termasuk sebuah hukuman ya, karena dalam siswa terlambat dia langsung disuruh mencatat 100 kali. Ini guru. Waduh, hadiahnya aqua di depannya Pak ya. Ya, selanjutnya yang kedua telat juga ini hukuman lagi. Yang konsekuensi yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Saat anak merusak atau memakai barang temannya tanpa disepakati, maka dia harus menggantikannya. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Oke, kita lanjut lagi. Ya, beralih dari disiplin yang pertama, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama ada bertahan hidup, seperti apa saja? Makan, minum, terus tempat tinggal, itu merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang sesama manusia. Contohnya di dalam sekolah yaitu siswa itu biasanya mencari perhatian baik dari gurunya ataupun dari temannya. Mungkin kalau anak-anaknya sudah besar sudah mulai naksir-naksiran sama yang lawan jenis, itu juga bentuk cari perhatiannya anak ke lawan jenisnya. Yang ketiga penguasaan. Siswa yang ingin menang sendiri dan ingin merasa paling hebat biasanya akan terlihat beberapa anak yang muncul rasa ingin menang sendirinya. Mungkin di kelas sudah terlihat ya, ada beberapa anak yang Bu, aku Bu, maju sini, aku Bu. Dan itu merupakan rasa penguasaannya muncul. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Siswa tidak ingin tertekan, bebas dan merdeka. Selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Siswa ingin menemukan kesenangan dalam pembelajaran dengan kita melakukan variasi pada pembelajaran baik dari strateginya, metodenya, alat peraganya, medianya, dan lain sebagainya. Nah, dari hal tersebut maka muncullah motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya murid kita itu untuk menghindarinya itu menghindari hukuman, mereka akan melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari luar dirinya sendiri karena takut dihukum. Nah, itu berarti dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini hadiah atau reward. Murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan atau pujian. Nah, seperti biasanya kita biasa memuji anak ya, itu menurut kita baik. Tapi nanti lama-kelamaan akan memunculkan rasa ketergantungan. Misalnya, aku nek nolong Bu Desi memberikan minum, aku dipuji dengan terus lulu-lulu Bu, berikan minum nggak Bu? Seperti itu. Itu juga motivasi eksternal dari siswa. Yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya. Kebajikan itu yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi internal. Oke, biar boten ngantuk ya, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu mungkin bisa berdiri ya, bentar kita joget-joget biar nggak ngantuk. Bu Mufli mau ngantuk nih. Ya, kita berdiri dulu, kita nyanyi bersama-sama. Musik. Bentar iklan dulu ya Pak. Kalau ini dari YouTube langsung jadi iklan dulu.
Ya. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Bulan-bulan dipandang bulan. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi tempat buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua tentara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga benci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10, siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu hebat, terima kasih sekali. Ya, sedikit menghilangkan ngantuk ya. Ya, mungkin nanti di kelas bisa kita terapkan ice breaking yang ada, bisa cari di YouTube, banyak sekali ice breaking yang ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama yaitu pengertian restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi di sini restitusi adalah sebuah kegiatan dan proses yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, tidak langsung menjudge anak itu salah, tapi kita berproses bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut dan bisa mengembalikan mereka ke kelompoknya. Biasanya anak yang melakukan kesalahan akan merasa minder, rendah diri ya, itu. Jadi bagaimana cara kita bisa mengembalikan rasa kepercayaan dirinya untuk kembali kepada teman-temannya atau kelompoknya. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, di mana biasanya orang akan berpikir, aduh, aku salah kalau Bu Yuli, biar caranya aku nebus kesalahannya. Dan di sini yang sebenarnya yang harus kita lakukan bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan, sehingga kita harus memperbaiki kesalahan kita tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, ini sama yang saya sampaikan yang pertama. Dari kesalahan tersebut kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang yang sudah kita kesalahan tadi kita lakukan. Yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Kita sebagai guru harus memfasilitasi siswa itu untuk menawarkan sebuah solusi, bukan memaksa. Ya, selanjutnya yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita sebagai guru menuntut siswa untuk melihat dalam dirinya apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana solusi yang harus dilaksanakan. Yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini seperti tadi, jadi setiap anak melakukan kesalahan pasti ada dasarnya apa. Tidak mungkin dia tiba-tiba moro-moro jirit kontrolnya, kan enggak seperti itu Pak Bu. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusinya. Nah, di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kita nanti bisa lihat perbedaan
antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika hukuman guru Hukum siswa tersebut Oke, selanjutnya yang pertama yaitu hukuman. Dalam hukuman, guru tersebut menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini yaitu dalam kasus tersebut jika hukuman seperti ini. Selanjutnya untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini namanya konsekuensi. Terus gurunya tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan yang biasa yang kita bahas di sini yaitu tadi restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini yang seharusnya kita lakukan kepada anak didik kita. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Ya, yang kita bahas dari tadi restitusi. Nah, ini adalah konsep awalnya segitiga restitusi, di mana dalam segitiga ada 3 sisi. Sisi yang pertama yang bawah menstabilkan identitas. Sisi selanjutnya yang sebelah mana ya? Kalau di layar dari sebelah kanan, yaitu validasi tindakan yang salah, dan sisi yang sebelah kiri yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berikut penjabarannya. Menstabilkan identitas yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini biasanya guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak atau ibu guru juga pernah kok berbuat salah. Atau yang lain, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang lain lagi, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, pada sisi yang pertama ini, menstabilkan identitas, di sini kita tidak menjudge anak salah, tapi kita membuat anak lebih percaya diri lagi, lebih sedikit lebih percaya diri lagi. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Di sini membantu siswa mengenal basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika ia melakukan kesalahan itu. Biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Jadi di sini kita memfasilitasi siswa dengan menanyakan alasannya kenapa dia melakukan hal tersebut. Atau dengan yang lain, oh tadi apa yang kamu lakukan? Mungkin anak menjawab, aku tadi marah-marah Bu. Nah, nanti kita bisa menimbul lagi dengan, oh iya wajar, untung kamu tidak memukul, hanya marah. Mungkin bisa seperti itu.
baik. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini di kelas kita pasti sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Pak Y. Nah, itu nanti saat siswa melakukan sebuah kesalahan kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dan harus perbaiki. Di sini guru akan berkata, apa nilai kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Ya, di sini saya sudah membuat video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 5. Kebetulan artisnya Mbak Nika dan Bu Desi. Ini artis utama, ya. Monggo kita saksikan bersama. Oh, seperti itu. Wajar kita bagi kamera. Kalau Bu Desi bukan Mbak Nika, jadi juga pasti akan marah. Iya. Oke, video yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di situ tadi ada kata-kata wajar jika Mbak Nika marah. Jadi kita menanyakan dulu, tadi kenapa Mbak Nika berantem dengan Mbak Mirzani? Kalian marah Bu, karena nah, terus kita tanya, oh wajar jika Mbak Nika marah. Selanjutnya, lalu apa yang kamu lakukan ke Mbak Mirzani? Saya marah-marah dengan saja. Lalu apa yang kamu lakukan ke Mbak Mirzani? Saya marah-marah dengan saja. Menunjukkan Mirzani. Oh seperti itu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu. Saya kan sudah apa yang wajar jika Mbak Nika marah. Untung Mbak Nika tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi ke Mbak Mirzani. Misalnya seperti pukul atau yang lainnya. Nah, di sini dalam validasi tindakan salah, setelah menanyakan apa yang dia rasakan, kita juga memberikan stimulus yang lain dengan mengatakan bahwa untung Mbak Nika tidak melawan hal lain, hanya marah, tidak dengan memukul atau hal yang lebih buruk lagi. Selanjutnya, coba kita pikirkan apakah tindakan yang Mbak Nika lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kita? Menurut Mbak Nika, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Nika langgar? Iya, terus sekali. Menurut Mbak Nika, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Kita penting, keyakinan apa yang sudah kita lakukan saat kita marah? Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Iya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya harus terus tepat sekali yang kita lakukan. Tetap semangat ya. Sekarang Mbak Nika bisa kembali ke kelas. Sama-sama Mbak Nika. Ya, terima kasih. Ya, video yang ketiga tadi dengan menanyakan keyakinan kelas, di mana di kelas 5 kami sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di situ ada salah satu keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain di sisi yaitu temannya dan guru. Jadi Mbak Nika saya tanyakan, sudah melanggar keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Dia menjawab menghormati sesama temanku. Nah, dengan dia mengetahui dia sudah melanggar, kita tanyakan kira-kira apa yang harus diperbaiki, kamu sudah melanggar ini. Tadi dia menjawab, saya akan lebih sabar dan apabila ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Bu Desi. Itu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 5. Selanjutnya yaitu manfaatnya, itu membentuk komunikasi yang sehat antara orang tua, kita sebagai guru dan anak, dan harapan serta aturan dan batasan. Selanjutnya mengajarkan anak keterampilan sepanjang hayat dan terakhir meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anak. Yang selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi
pertama yaitu menghukum. Tanpa kita sadari kita pasti pernah menghukum siswa. Itu saya, mungkin Pak Jenengan nggak pernah. Mungkin karena mungkin biasanya kita terbawa emosi ya, suatu ketika ada anak yang melakukan kesalahan tanpa sengaja kita marah terus menghukum. Dan dalam hal ini guru biasanya memberikan kata-kata penghukum seperti patuhi aturan saya atau awas, waspada. Terus kamu selalu saja salah, kamu lagi. Nah biasanya kayak gitu. Yang ketiga selalu, pasti selalu kamu yang terakhir. Bela aku saya iso bel. Nah biasanya mungkin kata-katanya seperti itu. Nah, di sini guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan caranya dia. Yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya dilakukan dengan rasa yang lebih lembut, suaranya lebih lebih lembut, kemudian menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah. Nah, kata-kata biasa yang digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Biasanya anak akan merasa, ya Allah, merasa bersalah. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Ini biasanya guru menggunakan hubungan yang baik dan humor, guyonan ya dengan muridnya. Di sini akan berkata, ayolah bantu demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi ini yaitu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Nah, dengan kita menempatkan kita sebagai teman, itu juga ada hal negatif yang akan terjadi selain hal positif yang ada juga. Yang keempat yaitu posisi pemantau. Di sini memantau berarti mengawasi ya. Jadi pada saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Biasanya pertanyaan yang muncul yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini posisi pemantau sendiri biasanya akan menggunakan perhitungan ataupun catatan dan data yang sudah dia peroleh. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Ini yang paling baik mungkin ya menurut saya. Posisi manajer biasanya akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini atau apa keyakinan kelas kita? Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini berkaitan dengan segitiga restitusi yang tadi yang sudah kami sampaikan. Nilai keyakinan kelas. Oke, ini mungkin nanti akan dikupas tuntas dengan teman saya, Bu Yuli. Nilai keyakinan kelas yaitu nilai-nilai keselamatan atau kebahagiaan atau keyakinan, yaitu nilai-nilai kebahagiaan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, ini sebenarnya ada video tapi masih sedikit sehingga saya hanya menampilkan beberapa foto saat kelas 5 membuat keyakinan kelas. Foto yang pertama yang ini. Jadi di awal saya menyampaikan keyakinan kelas itu apa, kemudian cara membuatnya seperti apa, kemudian saya bagikan lembar post-it kertas kecil itu untuk menuliskan keyakinan kelas. Di situ saya juga memberikan contoh misalnya tidak mencontek. Dan nanti siswa akan menulis keyakinan kelasnya. Setelah mereka menulis, mereka menempelkan pada papan tulis yang disediakan. Setelah ditempel, karena keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata yang negatif seperti tidak, dilarang, ataupun tidak boleh. Nah, itu setelah ditempel kita tuliskan di papan tulis. Misalnya siswa menulis tidak
tidak boleh mencontek. Nah, karena tidak boleh menggunakan kata negatif, kita ganti jujur, misalnya seperti itu. Terus tidak boleh buang sampah sembarangan, kita ganti buang sampah pada tempatnya, ataupun contoh yang lainnya. Setelah kita ubah kata negatifnya menjadi kata positif, kita tuliskan pada foto yang kedua ini. Kita tuliskan pada kertas ini. Selesai, kita tempel dan foto bersama, cekrek. Nah, ya, terus ditempel di dalam kelas. Keyakinan kelas 5 sudah jadi dan diterapkan di dalam kelas. Ini adalah contoh video penerapan keyakinan kelasnya, bukan video pembuatannya. Tapi di kelas kami ada keyakinan kelas yang pertama jujur dalam semua hal, baik mencontek ataupun menemukan sesuatu milik temannya, itu harus dikembalikan. Terus peduli, misalnya saat temannya jatuh, temannya apa bukunya sobek atau apapun, siswa saling membantu. Terus membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Ini hanya contoh kecil video yang kami buat. Itu cuplikan sedikit video keyakinan kelas yang kami buat. Di video pertama ada teman yang membuang sampah sembarangan, ada salah satu teman menampilkan dan membuangkan ke tempat sampah dan memberitahu kita ada keyakinan kelas tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang kedua tadi ada video peduli. Jadi saat ada temannya terjatuh, teman yang melihat membantu untuk membangunkan lagi. Video yang ketiga yaitu tidak boleh makan di kelas. Jadi Mbak Rika tadi menegur Mas Royan karena Mas Royan makan di kelas. Nah, itu merupakan contoh penerapan kami yang terakhir yaitu peduli. Uang salah satu siswa jatuh, ditemukan dan dikembalikan ke jujur jatuh kemudian dikembalikan kepada yang punya. Ya. Oke. Ini slide terakhir saya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan mendengarkan saya, sudah berkenan mendengarkan curhatan saya dengan tentang budaya positif. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah patung nanti di kue lemper dari ketan. Makannya di pinggir kali. Terima kasih saya ucapkan. Selanjutnya monggo Bu Yuli. Terima kasih dari saya. Salam good. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 SD Negeri Kuripan. Kegiatan pertama yang guru lakukan yaitu menjelaskan apa itu keyakinan kelas, bagaimana cara membuatnya, dan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan pada kertas yang telah disiapkan. Selanjutnya, siswa menempelkannya pada papan tulis yang ada di depan kelas. Guru bersama
seperti itu. Wajar jika Mbak Nika marah. Kalau Bu Desi di posisi Mbak Nika, Desi juga pasti akan marah. Iya, Bu. Lalu, apa yang kamu lakukan ke Mbak Mirzani? Saya marah-marah dan tanpa sadar yang menggebrak meja Mirzani. Oh, seperti itu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya, kan? Iyalah, Bu. Saya kan sudah susah payah mengerjakan soalnya. Mirzani tiba-tiba mencopotnya saya, Bu. Wajar jika Mbak Nika marah. Untung Mbak Nika tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi ke Mbak Mirzani, misalnya seperti memukul atau yang lainnya. Nah, sekarang coba kita pikirkan, apakah tindakan yang Mbak Nika lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut Mbak Nika, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Nika langgar? Menghormati antar sesama teman, Bu. Iya, betul sekali. Menurut Mbak Nika, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting. Iya. Jika penting, keyakinan apa yang harus Mbak Nika lakukan saat sedang marah? Saya harus lebih sabar dan bernafas yang panjang. Kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Saya harus lebih sabar dan jika ada teman yang mencoba saya lagi, saya harus melakukan hal ini kepada Bu Desi. Bagus, tepat sekali yang Mbak Nika lakukan. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Sekarang Mbak Nika bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama Mbak Nika. Mas Daru, kemarin kenapa tiba-tiba Mas Daru menangis dan lari pulang ke rumah? Ya, Bu, saya sedih, Bu. Saya belum selesai mengerjakan tugas dan teman-teman mengajak saya. Oh begitu, baiklah kalau Daru memang merasa sedih dan malu. Ya, Bu. Apa yang kamu lakukan kepada teman-temanmu Daru? Saya hanya teriak, kemudian harus lari pulang. Oh, kenapa kamu melakukan itu? Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ya, Bu, saya sudah berusaha mengerjakan, tapi belum selesai. Tapi teman-teman mengajak saya, Bu. Saya jadi kesal, marah dan menangis, Bu. Oh begitu, untung Daru tidak melakukan hal yang lebih dari itu kepada teman-teman Daru. Sekarang coba Daru pikirkan, apakah tindakan Daru sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Menghormati guru sangat pelajaran, Bu. Iya, betul sekali. Menurut kamu, menghormati guru saat jam pelajaran itu penting atau tidak? Ya, penting, Bu. Baik, jika menurut kamu penting, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu mengalami hal ini lagi? Tetap melanjutkan mengerjakan tugas, tidak menangis, dan melaporkan jika ada yang mengganggu saya ke Bu Desi. Tepat sekali. Tetap semangat ya Daru. Daru bisa kembali ke kelas. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Daru. Demikian aksi nyata 1.4 tentang budaya positif dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam